Kenapa videonya? Visual Studio masih pengantar ya. Visual Studio Tiara Anggreni, Visual Studio ya. Di Visual Studio itu kalau misalnya dia terinstall komplit ya, Anda bisa menggunakan basicnya bisa, C++ bisa, ini C ya, C Sharp, ini C++, Describe, kemudian ada yang bisa kemarin itu adalah ke apa namanya, Crystal Report ya buat laporan ya. Visual Basic Object Oriented Program ini mengulang aja. Sebenarnya kita hari ini Visual Studio, Visual Basic sama aja ya. FEB also term Event Driven Programming Language because you will write program ya. Clicking button. Oke ya. Jadi di sini minggu kemarin sudah dibuatkan menu usage ya. Ini menu default form solution ya. Jadi contoh di sini. Oke, ini semua jadi bahasa Inggris semua ya. Oke ya, toolbox ini untuk contoh misalnya membuatkan label ini diisikan nanti di properti prefix ya ininya. Oh ya ya ya, checkbox ya. Ini menggunakan ini menggambar juga sudah. Ini untuk membuatkan picture logo ya. Iya, oke lah. Nih, sebentar ya, kita tunggu yang lain. Sebentar. Visual Studio. Itu kerja sendiri tugasnya atau menunggu yang lain atau minta yang lain? Sama ini semuanya versi bahasa apanya? Bahasa Inggrisnya. Oke, sebentar ya. Oh, Visual Studio ya, tugas pemrograman visual. Sebentar. Visual Studio. Ada pertanyaan mengenai tugasnya nggak ada ya? Itu dikerjakan sendiri atau bertanya dengan lain? Studio kelengkapan. Kerjain sendiri, Bu. Iya, saya mau lihat juga ya. Oke, pengertian dasar. Oke. Ya. Ya.
macam-macam tipe data ya. Byte, sistem byte, ini yang kalau misalnya udah ada suaranya ya. Byte, net class ya, tipe data. Jadi kalau misalnya kamu membuatkan apa itu namanya, kolom-kolomnya, sort, jenis datanya, contohnya apa, integer, tipe data ya, bisa dibedakan. Integer itu adalah bilangan bulat ya, ini range-nya ya. Kalau sort, range-nya ini min 32 hingga ini ya. Tapi kapan menggunakan sort, kapan menggunakan integer, long, single, dan lainnya itu yang dipahami karena nanti dalam membuat perancangan basis data ini penting ya. Data sistem integer 64, ini yang integer 32, tipe datanya ini. Kemudian double ya, ada double tipe data. Jadi kalau ketika kamu nanti belajar MySQL ada juga seperti ini ya. Ada didefinisikan atau dibuat pengantarnya double, desimal, boolean, boolean tipe data menampung dua jenis nilai yaitu true dan false jika dipresentasikan dengan angka nilai false ya. Data ya, date kapan ini date ya, date the time date. Tipe data dikhususkan menampung nilai yang ada tanggal dan waktunya. Char ini yang seringnya kapan menggunakan char karakter ya. Kalau di MySQL kan varchar, ini char tipe data menampung satu buah karakter. Satu buah karakter contoh nama ya, itu kan satu. Jika diisi lebih dari satu karakter maka otomatis akan dipotong menjadi satu. Misalnya alamat rumah ya, kalau mau dibuatkan dalam bentuk tabel ada alamat, ada rumah ya. Jadi udah dua kata. String tipe data menampung rangkaian karakter atau kata, jumlah memorinya disesuaikan jumlah karakternya. Nah, ini dia apa namanya membuatkan kalau saya nanti di pengkodingan ada C boolean ya. Ini dia fungsi-fungsi konversi ya, konversi tipe data sebul menjadi tipe boolean, DBL double, OBZ nanti ada kamu lihat di itu di pengkodingannya C, DB, BL ya, buka kurung ini formatnya atau disebut strukturnya. DRC desiman ya, byte, byte, short ini dia char, ini dia ya. Ini nanti di pengkodingan ini terlihat ya. C integer int dalam kurung mengkonversi ya, apa nilai menjadi integer. C SNG ya, single date ya, tipe date tanggal. LNG long string. Nah, ini dia. Jadi bisa disertakan ini contohnya. Tadi udah siapkan ini tangkap mana begini ya sebentar ya. Tipe dasar. Nah, ini sama juga ya, menggunakan stop share ya. Tipe data. Tipe data Visual Basic ya. Dulu Visual Basic ya, ini dia. Ada yang sudah punya blog, bisa dibuatkan kalian seperti ini. Karena ini kan hanya semacam memperkenalkan ya. Boolean ya, true and false ya. Jadi byte, tipe data yang mempunyai kisaran antara 0 sampai dengan 255. Currency merupakan tipe data menyimpan nilai uang baik dalam bentuk nilai dolar maupun sejenisnya. D tadi udah tanggal, cuman ada formatnya. Tanggal, bulan, tahun ya. 1 Januari. Desimal ya, hingga 28 angka desimalnya. Double tadi udah. Integer, long, object, single ya, string, varian. Dia contoh untuk pembuatannya. Tipe data. Kenapa saya nggak bisa ini dia? Visual Basic. Sorry. Coretan. Oke. Ya, ini tadi masih tetap di tipe data. Jadi kalau di perancangan basis data ini ada ya, teks dapat menerima huruf angka, tanda baca, spasi, memo, number, byte. Tadi udah integer, long integer, double. Nah, ini dia. Currency, yes atau no, berisikan nilai ya atau tidak, true, false. Itu dia tadi ya.
Di stop dulu, stop share simpannya. Ya, oke, kita kembali. Itu tadi hanya memperkenalkan karena di sini tidak ada ya. Jenis data. Ini kalau ini memang sudah harus masuk ke di contohnya, dicontohkan ini ke apanya itu ke eh, memulai project baru. Udah kemarin MDI form, manuskrip dalam form ya. Membuat project baru. Ini dia new project. Ini tampilan dari Visual Studio-nya. New project ya, Ctrl N-nya, kemudian simpan, biasanya dia di latihan project 1 ya. Jadi setelah di project pilih Windows Application ya, Windows Application. Nah, perhatikan di sini name, location, kemudian ini dia ya. Untuk supaya nanti kamu cari-cari mana ininya kan gitu kan. MDI ya, MDI ini membuat aplikasi form multi dokumen interface yang itu tadi ya, parent, child, parent form. Ini di propertinya ya, kalau misalnya kebesarannya. Jadi kalau tadi kita lihat di mana tadi ya, ini ya form, ini form, ini merupakan toolbox-nya. Menu itu tadi new, save, menu ya, file, dia. Ini properti yang mengatur tadi ya, misalnya file name, si user desktop namanya project. Kemudian menu strip dalam form. Ada dia. Oke. Secara default membuat project itu dengan form 1 ya, form 1 bisa diganti apa aja, tapi dia perhatikan apanya nama atau ekstensi format filenya ya, form 1 VB. Ini untuk formnya ya. Dan ini dia formnya, bisa diganti rename ya. Selanjutnya nama form akan berganti sesuai dengan yang kita ubah parent form ya. Jadi parent tadi mau menunjukkan yang mana parentnya ya. Tambahkan form kedua dengan nama child form ya. Kalau saya ada lagi klik kanan add Windows form. Nah, ini dia ya. Jadi dia Windows form ya tadi di awal, kemudian mau dibawakan lagi anaknya tadi Windows form. Solution Explorer sudah ada 2 form ya, si parent dengan si child ya. Tapi bisa ibu install juga kalau nggak tadi mau ditunjukkan ya. Klik pada parent form lalu ketikkan kode berikut coding. Nah, ini dari yang tadi ya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari tadi konversi tadi ya, datanya dulu, jenis datanya. Ini dibuatkan. Saya tadi ini formnya double klik udah ya, nanti baru dimasukkan ininya designer view-nya, codingnya ya. Ini sama mengatur properti ya, propertinya si form tadi, start position, max, oke. Nah, ini dia ya. Mau dibuat color juga bisa, debug itu di run. Nah, itu dia ya. Contoh ini dia ya, membuat sebuah form menu MDI namanya ya, MDI tadi ya, menu. Ini menu utama ya. Jadi kalau misalnya kalau kita buka Word, ini menu ya, file kan bisa di bawahnya apa lagi atau apa anaknya itu ya. Jadi ini semacam membuat form, form apa namanya? Form eh, menu ya, memahami dasar basic apa ini yang kemarin. Oke ya, dasar basic control font ya, font di situ ada, ini bisa dirubah, teks align itu ya, itu tadi ya, teks eh, tengah kanan, itu dia, teks label berupa teks ya. Jadi tadi ada form, kemudian diambil labelnya, label ya, diketikkan. Border style itu semacam apanya, bentuk keliling outline-nya ini dia ya, block back color-nya, bordernya, ini untuk apa namanya, label ya, label itu untuk membuatkan dia. Ini dia jenis apa, bentuk toolbox-nya ya, label. Kamu klik ini, letakkan di form atau klik drag. Nah, untuk membuatkan baru boleh label klik kemudian isikan ya, atau langsung ke menuju properti, ini diatur ya.
baik color, border style, cursor, flat style, font dan seterusnya. Jenis fontnya tadi ada ya, kemudian settingannya apakah text align-nya top left di tengah, itu dia ya. Posisi label dalam toolbox, ini dia contoh. Beda lagi dengan text box. Text box itu ini dia logonya, toolnya ya, bentuknya. Kalau label tadi kan A saja ya, A. Ini text box ya. Komponen text box memungkinkan memasukkan teks dalam bentuk format saat runtime. Jadi misalnya kalau kamu mau menggunakan ini, misalnya di sini label nama ya, ini nanti di input ya, ataupun diketik, ya bisa diketik, bisa di search atau pakai apa gitu ya. Ini text box-nya. Jadi combo box itu contoh seperti ini ya, jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan, atau jurusan. Jurusannya ada, itu bisa menggunakan combo box ya, kontrol yang sama kegunaannya dengan list box. List itu juga sama ya, semacam dia pilihan ada. Jadi ini nanti waktu kita diklik, nanti si usernya mengklik atau apa udah running, terlihat apa pilihannya. Contoh jenis kelamin, perempuan laki-laki, jurusan, sistem informasi, sistem informatika gitu ya. Kemudian simple combo, drop down list. Ini sini dia ya, combo box. Ini dia. Untuk menambah data pada combo box, ini dia edit item ya. Kembali mengatur semuanya ada di properti edit item ya. Contoh ini adalah untuk pilihan jurusan manajemen informatika, teknik komputer, teknik elektro ya. Ini list box ya, list ada beberapa daftar yang ditampilkan. Input control terdiri atas elemen yang merupakan sebuah daftar teks yang dapat dipilih berdasarkan indeks dimulai dari 0 sampai maksimum jumlah indeks dikurangi 1 ya, list box-nya ya. Ini contoh list box ya. Ini toolnya kalau di drag di form, ini dia tampilannya ya. Button itu ya misalnya membuat add, tambah, keluar, yang kalau diklik dia kan ini di button ya, semacam perintah ya. Membuat aplikasi sederhana, buatlah latihan kita belum yang pasti. Ini tadi ya, kenapa perlu di awal mempelajari yang ini aja dulu ya, label, propertinya, teks ya, jenisnya teks, kemudian nilainya, kalau misalnya nanti di perancangan database, ini namanya buat tabel data ya, atau database-nya, label, jenisnya teks, kemudian ini keterangannya jurusan text box. Jadi di dalam satu form yang dibuatkan tadi di ini project ini ada 3 label, 1 text box, ada combo box ya. Jadi nama siapa, jenis kelamin apa, jurusannya apa, nanti diisi di sini text box-nya. Ini dia. Misalnya ini kan label nih nama, jadi kan ini tadi label. Jadi nanti di sini ini yang diisi, yang kotak tadi ya, pakai ini namanya text box. Ini dia text box-nya. Kemudian combo box yang itu tadi ada apa namanya di satu semacam kotak kosong tapi sudah ada pilihan ya, di sini dia. Combo box ada CMB jurusan, combo jurusan. Di sini ada pilihannya, itemnya manajemen informatika dan seterusnya. Kemudian di sini ada jenis kelamin, CMB jenis kelamin, ini nilainya ya. Ini diatur di propertinya. Nah, itu dia. Kemudian ini tadi contohnya ya. Jadi kalau misalnya tadi udah selesai, nama, jenis kelamin, jurus. Ada yang sudah bisa membuatkan seperti ini? Hanya menampilkan seperti ini. Ada yang sudah pernah mencoba atau sudah pernah menggunakan? Belum. Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke ya. Jadi nanti setelah ini selesai kan supaya nanti nama ini dipilih, tampilkanlah pesannya, inilah diklik dia BTN tampilkan. Ini double klik nanti diketikkanlah ini ya. Repeat sub button tampil by sender ya. Jadi hanya ini yang mau kita ketikkan nanti message box. Oke, jadi nanti kalau dijalankan ini hasilnya. Nah, ini dia. Kita tidak bisa sampai ke sini karena apa itu? Itunya belum ada apa itu namanya? Visual Studio-nya ya. Jadi kita hanya melihat ini berikutnya ya, kita perkenalkan ini
Fungsi dasar, basic control, datetime, radio button, checkbox, picture box ya. Jadi tadi tool yang biasa digunakan, ini ada beberapa tool lagi ya. Kalau kamu perhatikan nanti di tool Visual Studio itu basic itu banyak ya. Memahami fungsi dasar control timer, data time picker, radio button, list button, picture box ya. Time. Nah, ini dia. Misalnya kan kalau seperti tadi ada apa namanya blok ya, ada tanggalnya. Nah, ini gunakan ini aja di drag. Nah, tapi nanti diatur di codingnya ya. Daytime picker ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Tampilan data time dia lengkap satu bulannya ya. Untuk membuatkan itu digunakan propertinya satu daytime picker toolnya yang ini tadi ya. Kemudian ada apa namanya tadi ya. Nah, ini dia. Hanya ada 3 tool ya, toolbox yang digunakan data time, picker, text box, kemudian button. Dibuatkan ini, kemudian tesnya ini di double klik, masukkan coding. Hasilnya seperti ini dia ya. Oke ya. Kita hanya mau melihat dulu tool-toolnya aja ya. Ini berikutnya ada contoh menghitung ya. Jadi dari 17 Mei sampai ke sini apa? Ini label 3 ya. Label 3 itu kosong ya. Berikut kontrol properti untuk menggabungkan data time picker-nya ya. Ini contoh juga ya. Jadi kalau ditampilkan ini codingnya, hasilnya ini hitung berapa jarak dari antara berapa hari dari tanggal 3 ke 17. Klik hitung. Nah, nanti ya tadi kan label kosong nih. Ya, label kosong yang ini label 3 kosong teks. Tapi ketika si ini apa tuh diklik atau si button hitung ini diklik akan keluar jarak dari kedua tanggal antara 3 Mei dengan 17 adalah 14 hari. Radio button digunakan mengharuskan pengguna memilih sebuah pilihan yang tidak akan bertambah dan berkurang dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi ini dia ya. Ini tadi jadi ada jawaban ataupun ini nanti diketik si ini tapi dalam apa ada seperti paragraf ya, menempatkan grup ya. Nah, ini dia. Nama, agama tadi ada pilihannya. Kemudian ini alamatnya nanti diketik, jenis kelaminnya apa ya. Jadi bisa seperti ini, bisa juga yang tinggal ini ya, dipakai ini dia radio button pilihan ya. Radio bukan list ya, ini berbentuk pilihannya radio button, tinggal klik. Kalau diklik satu berarti dia si pria ya. Jadi di sini yang kita aturkan bagaimana supaya si pengguna nanti ini memilih salah satu ya, tampilkan. Nah, ini ada lagi contoh sama saja yang tadi ya, kalau dijalankan indra, agama, alamat, kemudian jenis kelamin, ini di pria ya. Dan boleh dua-duanya terklik ya, harus ada salah satu. Nah, ini beri sukses. Checkbox ini juga bisa ya, misalnya ini juga ada contohnya. Jadi bisa ya, kamu setiap kesolaian tanggal berapa aja, hari apa aja, Senin, Selasa, Rabu, diceklis lah kan, nah, itu dia. Nah, ini dia. Caranya, oh ini menu ya, menu makanan, nasi goreng ayam, nasi ini. Aduh. Ya seperti itu ya. Nah, ini contohnya, tampilkan. Tapi kalau bisa ini, karena ini ada pilihan, bisa lebih dari satu. Jadi diatur nanti di codingnya ya. Kita sama, ini berikutnya picture box. Jadi misalnya kamu mau memasukkan sebuah picture, bisa saja ini ada toolbox-nya, drag atau buatkan ke sini ya. Codingnya atur propertinya image, none. Di sini nanti dilihat apa jenisnya ya, jenis gambarnya, import ya. Select resource, kemudian klik tombol import. Nah, itu dia. Oke, ini mengimport gambar ya. Kemudian diatur size-nya. Ini mengatur properti si gambar tadi ya. Oke. Ini contoh. Oke. Oh, ini pembahasan kita hari ya. Variabel, tipe data, dan operator. Jadi tugas hari ini ya, tapi kalau nggak selesai bisa dikumpulkan minggu depan. Apa saja yang masuk variabel, yang mana aja tipe data, tidak karena di sini udah ada semua ya. Tinggal kamu mau inikannya aja ya. Yang mana termasuk dia variabel, tapi ingat ini Visual Studio, yang mana variabel, yang mana tipe data, yang mana operator. Ini namanya tipe data. Tipe data juga dibagi ya. Ada numerik, ya,
Kemudian ada logika, ini tadi. Nah, ini kalau konstanta. Nah, ini. Jadi kalian sebenarnya tidak hanya memindahkan aja ya. Operator. Operator itu kan untuk matematika ya. Aritmatika, plus sekali. Kalau boolean, not, and, or, XOR ya. Boolean itu kalau dulu belajar matematika apa ya? Yang ada not, and, or, XOR ya. Kalau di matematika logika ya. Kemudian operator pembanding. Tidak usah ditugaskan pun ini sebenarnya udah ada ya. Buatlah form baru dengan form kalkulator. Ini contohnya ya. Jadi sekian apa kita pembahasan di hari ini. Kalau tugas tidak usah dulu ya karena harusnya jadi hanya mau mengenal yang mana itu variabel, yang mana tipe data, yang mana operator. Nah, sekarang ya coba cari linknya aja. Cari seperti yang tadi dicontohkan ya, link. Contoh tadi kan Ibu tadi ambil misalnya dari sini ya. Jadi variabel linknya mana? Tahu kan URL ya. Tipe data Visual Studio yang mana, operator yang mana. Itu aja menjadi silakan setelah apa ini dicari ya, di browsing. Kemudian nanti ini contohnya mana tadi ya. Jadi di sini kan Ibu buat ya. Silakan komen kalau kata Ibu nanti kamu komen di sini ya. Jadi cari nanti di sini ya. Apa saja contoh variabel ya. Ya, cari searching ya, searching atau browsing. Browsing ya. Yang termasuk variabel. Yang termasuk variabel kan yang termasuk variabel, linknya aja kamu apa? Linknya kamu ketik ya. Yang termasuk tipe data untuk Visual Studio mana? Yang operator yang mana ya? Link. Ini dia ya. Jadi tolong di komen setelah ini karena masih ada waktu kita setengah jam lagi ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Oke ya. Kalau begitu cukup. Mutiara Pak masuk sore, Pak sore lagi. Mutiara itu kamu mau pagi mau sore, pagi-pagi hanya sendiri. Bagaimana? Iya Bu, tadi itulah Bu, kalau maksud saya kalau malam Jum saya ikut, tapi kalau nggak Jum saya nggak ikut Bu gitu. Nggak mungkin Kalau pagi-pagi. Jum saya ikut, kalau nggak mungkin tadi pagi kan nggak Jum Bu. Tadi pagi kan kita nggak Jum. Iya, karena Tadi kamu pagi kan kita sendiri. nggak Jum. Oke, tidak apa-apa ya. Oke. Yang Lulu kemana Lulu? Kenapa? Lulu nggak tahu. bisa. Ibu nggak bisa kirim Visual Studio-nya nggak bisa. Nah, kemarin error terus ya, error gitu kan, nggak bisa. Dikompres pun nggak bisa ya. Iya Bu. Nggak bisa Iya, juga. udah ada kok. Udah ada. Oke ya. Jadi kita ini masih mengenal, berarti di pertemuan kelima udah bisa nanti mulai praktek ya. Oke, jadi kamu hanya Zoom aja Jadi ya, Bu, Mutia. saya di mana Bu? Apa? Saya jadi nih Zoom aja kan Bu? Terserah kamu mau di pagi, iya. Kalau mau sore mau ikut Zoom, silakan. Oh iya Bu. Tapi kalau misalnya kamu masuk, si Lulu bilangin, jangan biar nggak ajakin si Lulunya, ya. Oke ya. Oke, karena kalau misalnya ini apa kan harus praktek ya, harusnya Zoom. Kalau ini harus Zoom terus nanti. Tapi Ibu atur aja lah, kalau misalnya pagi bisa Zoom, sore tinggal di-share videonya nggak apa-apa ya. Oke, kembali ke gizi semuanya, silakan. Masalah tadi yang dibagikan ada pertanyaan? Ya, hanya mencari linknya aja, URL-nya aja ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Tadi udah ya? Oke. Bisa Bu. Kalau sudah, oke, selamat malam kembali ke gizi.